sudah jadi ustazah. Masya Allah. Lihat tuh anak saya udah gede tapi kerjaannya hanya tidur rebahan main HP di kamar saja. Na'udzubillahi min zalik. Dan Sakila ini kalian harus tahu adalah juara 1 Dai Cilik TVRI Lampung tahun 2024 ya. Ada yang masih ingat nggak sama Sakila? Kalau malah yang durasi 2-3 menit buat sendiri. Seperti tadi? Iya, buat sendiri tadi. Seperti tadi? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kalau sesuai kemauan kita, nanti anak takut suatu saat bosan apa seperti apa kan? Percuma dong. Oh, Gitu. pernah ketemu fase capek nggak kamu? Fase yang kayak bosan loh ma, aku nggak mau loh ma. Gitu. Ubur ikan lele. Untuk TVRI sukses selalu le. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, izinkanlah Sakila berdiri di sini ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Menggapai Mimpi dan Cita-Cita Sampai Dipanggil Kecil-Kecil Ustazah. Oh iya, sebelumnya Sakila pengen berterima kasih kepada TVRI dan kru TVRI yang sudah memberi kesempatan untuk mengundang Sakila lagi di TVRI. Hadirin pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, ada yang kangen gak nih sama Sakila? Ada yang masih ingat gak sama Sakila? Oh iya, Sakila pengen nanya, kalian mau gak cita-cita dan mimpinya tercapai? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka ingin mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi dari ayat di atas Allah sudah menegaskan kepada kita bahwa kalau mau cita-cita dan mimpi kita tercapai, maka kita harus bersungguh menggapai dan meraihnya. Jadi sahabat TVRI, jadi mau gak nih cita-cita dan mimpinya tercapai? Nanti langsung dipanggil sama ibu-ibu. Ih, anak ini masih kecil tapi sudah jadi ustazah. Masya Allah. Lihat tuh anak saya udah gede tapi kerjaannya hanya tidur rebahan main HP di kamar saja. Na'udzubillahi min zalik. Makanya kalau mau jadi dokter tapi kerjaannya hanya bolak-balik naik motor, ya wassalam. Kalau mau jadi pemadam kebakaran tapi kerjaannya hanya tidur rebahan, astagfirullah, itu kerjaan anak muda zaman sekarang. Sahabat TVRI yang berbahagia, ingatlah manjadda wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan menggapainya. Mungkin hanya ini yang dapat Sakila sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah Sakila mohon ampun. Ubur ikan lele. Untuk TVRI sukses selalu le. Wallahul muwaffiq
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku izin tepuk tangan buat dirimu. Luar biasa Sakila. Kamu kenapa hebat banget sih? Kamu makannya apa? Nasi juga? Nasi lah. Nasi lah ya. Tapi sehat kabarnya kamu Sakila ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Mama sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa juga di rumah semoga selalu sehat ya. Bagaimana tadi sudah mendengar kultum ya, singkat dari seorang kecil-kecil ustazah. Nah, sering mungkin kita mendengar, kok udah gede masih belum paham tentang ilmu agama. Nah, kali ini langsung mendekatkan diri dan juga mendapatkan nasihat dari seorang perempuan cilik ya, atau kecil-kecil ustazah kita Sakila. Dan Sakila ini kalian harus tahu adalah juara 1 Dai Cilik TVRI Lampung tahun 2024 ya. Yes. Wah, dan kali ini kita akan bincang dengan mamah dari Sakila dan juga Sakila sendiri. Sakila, kamu kalau isi materi kayak tadi, mungkin anak-anak di usia kamu di luar sana banyak yang bengong juga. Kok kamu bisa gitu loh. Kalau ditanya kok bisa, jawaban kamu apa? Ya alhamdulillah itu emang udah niat juga kalau mau itu pasti harus meraihnya. Harus meraihnya ya. Dan juga pasti kalau Sakila sendiri kan kalau di dunia dakwah pasti sudah banyak yang tahu ya. Iya. Baik mungkin di tempat ngajinya atau bahkan di sekolahnya. Suka dipanggil ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ustazah gitu ya. Apa perasaannya dipanggil ustazah masih kecil gitu? Kayak alhamdulillah gitu udah bisa dipanggil ustazah waktu masih kecil. Gitu ya. Senang ya? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah saudara. Dan juga pastinya juga di balik senangnya Sakila tidak luput dari senangnya seorang ibu yang berhasil bisa dikatakan mendidik dan juga membesarkan seorang Sakila sampai hari ini. Ada Mama Seli. Mama? Iya. Ma, kalau ditanya seperti itu, jawaban Mama seperti apa? Apakah Sakila ada batasan, artinya memang fokus ya di bidang dakwah ataupun di dunia keagamaan saja? Atau seperti pada anak umumnya saja? Sama seperti anak umumnya saja, Sakila itu. Cuman kita ya tetap mempelajari dan intinya kita selalu berdoa ya buat anak. Untuk kemajuan anak, kesuksesan anak. Jadi full support saja. Tapi kalau untuk soal dibatasi main itu enggak ya? Enggak. Sama aja. Sama aja seperti anak-anak yang lainnya. Betul. Gitu. Kecuali kalau dia mau tampil Kalau gitu ya, mau tampil show ya. Kita kontrol waktunya, kita bagi. Oke. Mama termasuk orang yang pasti terlibat dong dalam mempersiapkan materi Sakila. Iya, betul banget. Betul banget ya. Bagaimana cara menginisiasikannya dalam arti ketika memang Sakila besok tampil nih gitu. Mama sudah mempersiapkan materinya dari beberapa hari sebelumnya atau memang selalu dadakan? Dari seberapa hari sebelumnya. Oke. Sekitar berapa? 2-3 hari? Iya, 2-3 hari. Dan Sakila bisa dengan cepat menghafalkan? Bisa. Seriously? Iya. Oke. Bahkan buat temanya juga barengan, nggak saya sendiri. Bareng sama Sakila langsung. Jadi sudah bisa diajak diskusi, Bisa. bukan full mama? Bukan. Oke. Kalau malah yang durasi 2-3 menit buat sendiri. Seperti tadi? Iya, buat sendiri tadi. Seperti tadi? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Kamu keren banget Sakila. Kamu banyak menonton dari tayangan orang atau memang itu tiba-tiba masuk aja gitu? Ya itu juga dari kayak nonton terus tiba-tiba dari otak sendiri kayak oh ini nih bagus tambahin ini. Oh gitu ya. Banyak artinya tadi ya inspirasinya itu banyak gitu ya dapatnya. Itu keren sekali ya. Mah kalau ditanya nih mungkin sama banyak orang tua di luar sana, Bu waktu hamil ngidamnya apa? Gitu. Jawabnya apa? Ya pernah banget. Hah? Ya jawabnya ya masih biasa aja, ngidamnya biasa aja kok. Nggak yang aneh-aneh ya? Aneh-aneh. Maksudku apa ngidamnya harus datang ke ustazah, harus enggak juga ya? Sampai ada yang nanya, amalannya apa sih Ma? Katanya Oh, kok gitu. bisa punya seperti ini. Masya Allah. Amalannya selalu berdoa buat anak-anak gitu. Gitu ya Pak ya. Tapi kalau betul Sakila anak berapa? Anak pertama, Anak pertama dari 3 saudara. 3 saudara. Dan perempuan satu-satunya ya? Iya. Oh, ini keren banget loh kamu. Selalu dijaga ya. Iya. Kemampuan seperti ini tidak semua anak-anak tuh bisa loh. Bahkan saya pun langsung keingat dengan orang rumah ya. Kayaknya kalau adik saya seperti Sakila, wah harus bisa lebih saya arahkan gitu ya. Dan Mama ini adalah suatu anugerah yang harus terus dijaga. Ma, tapi kalau bicara tentang perjuangan Sakila sampai hari ini ya Ma, apa yang pastinya akan Mama sampaikan untuk Sakila ke depannya? Terus jadi Sakila yang seperti ini atau jadilah diri Sakila dengan mencari banyak bidang lainnya?
mendoakan biar Sakila ini kedepannya lebih sukses di bidang dakwah. Bidang dakwah. Oke. Pengennya biar lebih sukses lagi di bidang dakwah. Ya kalau ada lebih dari bidang dakwah nggak apa-apa, tapi dakwah nggak bisa, jangan ditinggal. Gitu, Masya Allah. Sampaikanlah walau hanya satu ayat ya. Itu pesannya. Kebaikan. Ya, betul baik. Menebar kebaikan. Sakila, kamu kok bisa cepet sih hafalannya? Itu gimana caranya? Itu pakai kayak metode gitu. Metodenya seperti apa? Kayak misalnya dikasih waktu 7 sampai 8 menit, itu ngapalin 3 hari, satu harinya itu tuh misalnya 3 lembar. Satu harinya tuh harus bisa 1 lembar juga. Oke, berarti kamu kasih paksaan untuk diri kamu satu hari harus bisa 1 lembar. Nah, Oke, kadang kalau nggak lancar juga, tiba-tiba kayak bisa gitu. gitu. Mm-mm. Baik, terus cara kamu menghafalnya itu seperti apa? Apakah kamu nggak main, cuma baca itu aja, atau sambil tiduran, atau ketika mau tidur, atau bagaimana? Kalau Sakila kayak sambil mainan gitu, nggak serius. Oh, nggak serius. Nah, jadi kayak dibawa mainan kayak gini. Kayak lagi di sekolah, lagi mau tiba-tiba inget ngehafal gitu, Ya ingat, terus ngapal bentar. gitu. Nah, tiba-tiba alhamdulillah kehafal. Udah hafal. Jadi nggak terlalu serius juga. Nggak terlalu serius juga ya. Artinya yang penting kita yakin kita bisa dibaca terus dan ya syukur alhamdulillah bisa dieksekusikan dengan baik ya. Keren banget loh kamu ini bisa apa ya? Bisa paham banyak bahasa gitu loh. Dan juga pasti bisa menyelesaikan hafal-hafal dengan baik. Tapi kalau Sakila saya tanya, ada nggak sih salah satu sosok ustazah ataupun apa ya idol gitu, idola kamu yang memang aku seneng nih kalau nanti gede pengen kayak dia gitu. Bahkan tolak ukur kamu itu dia gitu. Ada. Ada. Siapa kalau boleh tahu? Kayak Ustadz Mumuy, kayak pokoknya yang Ustadz yang bisa ceramah gitu, kayak menginspirasi Sakila. Baik, ya artinya banyak ustadz-ustadz termasuk tadi Ustadz Mumi yang dari Lampung ya. Iya. Betul sekali ya. Yang pastinya juga itu menjadi salah satu bekal untuk Sakila yang semakin mengekspresikan diri. Sakila kalau ditanya sama guru ataupun sama teman-teman kamu, kok kamu bisa pede? Kok kamu berani sih? Jawaban kamu apa? Karena sudah terlatih dari kecil gitu. Oke. Kenapa kamu nggak punya rasa takut atau grogi? Ya, pokoknya kita tuh harus yakin aja bisa dan harus dipedein. Harus dipedein aja gitu. Kalau diomongin orang, ih kamu ini gitu, sok-sokan, apa jawaban Sakila? Ya, didiemin aja, kayak udah nggak apa-apa. Gitu ya? Nggak apa-apa kalau gitu. Masya Allah, ini luar biasa sekali loh. Yang pastinya juga memang sudah ada bibit seorang ustazah gitu. Amin ya Mah ya. Amin. Ini semoga bukan hanya menjadi kebanggaan orang tua, tapi juga tadi ya masyarakat sekitar, atau bahkan di kemudian hari menjadi banggaan masyarakat Lampung loh untuk kamu. Karena kami juga dari TVRI Lampung termasuk orang yang bangga gitu sama seorang Sakila. Dan alhamdulillah pada tahun lalu menjadi juara 1 itu bukan hal yang mudah dari banyak peserta ya Mak ya. Dan kalau boleh tahu Mama, Sakila sendiri ya, untuk anak usia 11 tahun menurut saya itu fase anak-anak ya memasuki masa remaja nantinya. Ma, ada nggak kalau ditanya sama orang yang ada di rumah, khususnya orang-orang tua, pola asuh dalam arti, aku punya anak biasanya tidur malam, gitu. Aku punya anak hobinya jet-jet. Aku punya anak kalau disuruh ngaji nangis, gitu ya. Apa yang ingin Mama sampaikan? Kita harus tegas, kita kasih leluasa sama anak, atau ya udah biarin aja terserah, gitu. Kalau saya, pribadi saya ke anak itu tegas ya, jatuhnya tegas. Cuman ya kalau masih ke hari-hari biasa tetap santai seperti anak-anak yang lain. Cuman kalau untuk main handphone waktu tidur, ya, itu biasa gitu. Ke anak-anak itu kita kasih waktu untuk menghafal sebelum tidur, belajar gitu. Jadi sebelum tidur tuh emang bener-bener gitu, ingin ke belajar. Jam tidurnya ditentuin nggak? Maksimal jam 10 atau jam 12 atau bebas aja sampai jam 2 malam? Ditentukan sampai jam 10 bahkan sampai jam 11. Nggak boleh pegang handphone lagi? Enggak. Paling megang handphone ya untuk belajar itu. Gitu ya? Mendengarkan dakwah, murotal. Kalau dia main games? Kayaknya enggak juga. Enggak main game. Enggak bidang di situ ya? Enggak. Oke, Masya Allah ya berarti ya Ma. Kamu keren banget loh. Ma, kalau boleh tahu Sakila ini kelas berapa sih? Kelas 5.
Sekolahnya di mana? di Min 8 Bandar Lampung. Min 8 Bandar Lampung. Apa rencana Sakila ke depannya? Rencana kedepannya ya kalau dari Min ya fokus pengen mondok di bidang yang ada dai banget gitu. Pengen mondok di bidang Yang dai. yang khususnya dia Berdakwah. bergerak di bidang dakwah ya, seperti itu. Ya mungkin banyak yang mendengar para donatur baik ya gitu kan. Ada beberapa beasiswa mungkin yang menanti untuk Sakila ya. Silakan bisa langsung nanti segera. Kita nggak tahu ya, Ma ya. Amin ya. Berharap Pasti banget, Masya Allah. berharap Iya, ya, bersedia juga ya pasti ya. Bersedia. Amin. Tapi Sakila sendiri kalau bicara tentang dakwah, pernah ketemu fase capek nggak kamu? Fase yang kayak bosen loh, Ma, aku nggak mau loh, Ma, gitu. Enggak. Kenapa nggak pernah? Pokoknya itu udah salah satu hobi yang paling favorit dan asik banget dakwah itu. Masya Allah gitu ya. Karena aku dulunya juga suka kayak menghafal itu. Makanya cari, ada dakwah kayak ngeliat ustadz-ustadzah lainnya, enak juga kayaknya. Kamu berarti sering termasuk nonton tayangan televisi itu yang khususnya dakwah-dakwah ya, apalagi Ramadan seperti ini ya. Iya. Gitu. Wah, ini keren banget tuh. Aku sampai mikir loh gimana ya cara bentuknya gitu ya, karakternya seperti ini ya. Mungkin tidak bisa paksakan ya, Mak. Iya, Ini yang dikatakan ya anugerah ataupun anak itu adalah titipan ya. Sakila sendiri, kalau ditanya ke depannya, akan terus menjadi seorang pendakwah atau bagaimana? Atau ada cita-cita lain? Ingin menjadi dokter? Pengennya sih kayak ustazah, tapi kayak dokter juga gitu. Oh, Kolaborasi. punya cita-cita yang pastinya juga tidak melepaskan dakwahnya. Iya. Gitu ya. Atau mungkin nanti Allah kasih rezeki kamu bisa punya taman pendidikan Quran ya. Insya Allah. Amin. Amin. Amin ya. Tapi pasti juga tetap menggantungkan ada cita-cita yang iris kamu miliki. Iya. Bagus. Apalagi kamu anak perempuan pertama loh. Nah, seperti itu ya. Harus semakin hebat dan semakin sukses ya. Dan juga aku bangga banget karena Sakila ini adalah salah satu pendakwah cilik ya atau ustazah ciliknya Lampung yang cinta akan adat dan budaya juga. Bisa kita lihat ya dari penampilan yang Sakila kenakan dan juga kompak sama Mama ya. Tidak lepas dari Siger. Yang mana Siger ya? Boleh dilihat ini. Nah, Siger Lampung. Ma, ini kalau bicara tentang penampilan Sakila ya hari-hari apalagi khususnya ketika ingin show di beberapa panggung. Mama adalah orang yang pasti membantu mempersiapkan dong. Iya. Apa yang Mama lihat? Apakah referensi dari banyak orang atau kayak diginiin aja deh atau seperti apa? Planningnya emang kalau Sakila ini larinya ke Arabian ya, jadi pakai sorban, jadi biar beda dari yang lain. Oke. Ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Iya. Berarti Mama yang termasuk bantu kasih ikonik ya? Iya, Oke. banget. Termasuk Siger Lampung pun? Iya. Oh, keren banget loh. Sorbannya kayak menggunakan tafis. Jadi planning. Udah berapa kali pakai outer seperti ini? Buat lagi tafisnya seperti apa? Biar orang juga tidak bosan. Perpaduan warna itu juga penting kan? Oke. Jadi seperti itu ya. Dan Mama terus berikan support yang terbaik Iya, untuk Sakila. Pernah nggak Sakila, Ma aku nggak mau pakai pakaian ini gitu? Nggak pernah. Nggak pernah? Malah seneng banget kalau Gitu? Nggak pernah ada komplain warnanya nggak suka? Nggak. Ih keren banget loh. Kamu kenapa orangnya ya udah pakai aja? Karena emang bagus banget tapis dari Lampung ini. Gitu. Kayak Serasi. gitu. Iya. Termasuk yang baju-baju lainnya juga kamu nggak pernah kayak Ma aku nggak suka gitu. Nggak pernah seperti itu. Nggak pernah. Ini keren banget loh. Keren banget loh sepertinya. Ini ingat ya mungkin banyak kayak orang tua atau mungkin saya pribadi ya kadang greget ya kita punya anak kayak dikasih Susah nggak banget. mau gitu. Ini adalah salah satu bentuk yang bisa kita ambil hikmahnya. Ma, sedikit pesan hikmah mungkin dari Mama. Sebenarnya anak itu sebagai seorang ibu apalagi Sakila anak pertama, lebih baiknya kita yang mengarahkan atau ajak diskusi baiknya selama Mama mendidik Sakila seperti ini. Kalau saya lebih baik ajak diskusi dulu ya, baru kita arahkan gitu dengan benar. Oke, berarti jangan sesuai dengan kemauan kita ya? Jangan. Kalau sesuai kemauan kita, nanti anak takut suatu saat bosan atau seperti apa kan? Percuma dong kita ini kan. Sia-sia. Sia-sia. Betul. Jadi kalau seandainya kita diskusi gitu kan, berarti kan udah pas nih, satu hati. Ya insya Allah buat kedepannya, insya Allah selalu ingin menjadi pendakwah yang lebih Amin. seperti yang lainnya gitu. Amin. Amin. Allahumma amin. Dan tentunya Sakila, ini hampir kita tiba di ujung perjumpaan. Boleh nggak? Aku minta dari Sakila, sampaikan pesan untuk teman-teman yang ingin
belajar semakin percaya diri dan tentunya juga untuk semakin dekat kepada Allah. Bagaimana tipsnya? Silakan boleh Sakila. Untuk teman-teman Sakila yang di rumah atau sahabat TVRI Lampung, jangan lupa kita harus mempunyai cita-cita yang benar-benar dari hati kita. Dan ingat itu tuh dari hadis Nabi juga, karena manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkannya. Udah itu aja. Masya Allah, Nak, kamu keren banget. Ih, kayaknya TVRI Lampung butuh host seperti kamu deh. Masya Allah. Ya, semoga ya. Mama, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk Sakila dan juga untuk setiap orang tua. Pesannya untuk Syakila, tetap selalu semangat dan selalu belajar lagi, lebih maju lagi, lebih giat lagi, agar kedepannya lebih sukses. Dan buat yang para di rumah juga mendidik anak, kita harus jangan kemauan ego kita sendiri ya. Jadi kita harus benar-benar diskusi pada anak, kemampuan anak ini seperti apa, ya itulah kita mendidik anak harus benar-benar Dan bersabar. ya, sambil bersabar intinya juga ya. Jangan dengan nada keras ya, Maya. Ya. Silakan Sakila peluk Mama. Bilang makasih sama Mama. Kasih Bunda. Sama. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Ini adalah cita-cita dari setiap orang tua dan juga pastinya setiap anak yang memiliki keberanian pasti mengharapkan arahan dan juga kesempatan. Termasuk setiap orang tua memiliki anak yang soleh dan soleha adalah dambaan yang dinantikan. Semoga juga Sakila bukan hanya bisa mengangkat derajat di dunia saja kelak, namun juga di akhirat mengantarkan kedua orang tuanya ke surga Allah. Amin. Allahumma amin. Sakila, sukses terus ya. Amin. Ya, jangan lelah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan juga Mama harapannya tetap semangat, sehat selalu, terus untuk menyaksikan kesuksesan Sakila di masa depan nanti ya. Dan juga sobat Tapis yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Tanya Rumpi Solusi, karena tadi selain Rumpi di sini akan banyak kisah inspiratif yang bisa kalian dapatkan untuk menyemangati diri dan orang sekitar. Saya Diko Anggayu pamit, sampai jumpa. Terima kasih ya Sakila. Aduh, kamu ini keren banget. Aduh,